Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati wabil khusus ibu-ibu muslimat jamaah Majelis Ta'lim Asy-Syifa yang berada di Mushola Ar-Rahim Dusun Karanganyar, RT 3 RW 2 Desa Cegobang, Kecamatan Pasaleman. Semoga semua hadirat ibu-ibu muslimat yang hadir diberi selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing yaitu ke dalam hidayahnya, dibimbing itu ke jalan yang Allah ridhoi, dan semoga kita semuanya yang hadir mendapatkan yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang kita harapkan yaitu untuk kehidupan akhir atau kehidupan di akhirat kelak, nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan karena kita selalu mengerjakan amal-amal yang baik atau amal solehah. Amal solehah ini merupakan amalan yang nantinya akan menjadi balasan dari Allah, yaitu untuk kita semua, terutama balasan yang baik adalah balasan surga. Semoga kita semuanya yang hadir di sini akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirat kaum muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah, kita panjatkan padanya, dan juga segala puji semuanya adalah milik Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua dan memberikan keimanan sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah, yaitu hadir di pengajian untuk mencari ilmu dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salam semua dicurahkan pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para sahabat, para keluarganya, tabiin dan tabiatnya, wabil khusus kepada kita semuanya yang hadir itu sebagai umatnya. Semoga kita kelak di akhir mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini saya akan membawakan tema yaitu mengimani tentang kehidupan akhirat. Kita perlu diingat bahwa kehidupan yang kita alami, yaitu sudah saya berulang-ulang mengatakan bahwa kehidupan yang kita alami ini ada 5 kehidupan. 5 kehidupan ini
adalah yang kita alami. Pertama, kehidupan, yaitu di alam arwah. Kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di alam ajali, di alam arwah. Sebelum kita menjadi anaknya si A, bapaknya si A, ibunya si A, sudah Allah bikin terlebih dahulu roh kita. Kita akan hidup yaitu dalam arwah. Kemudian Allah tentukan siapa yang akan menjadi bapak kita, siapa yang akan menjadi ibu kita. Kemudian pertemukan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengandunglah setelah menikah. Nanti mengandung itu akan menjadi seorang anak. Nah, ini akan menjadi kehidupan yang kedua, yaitu di alam kandungan. Setelah dalam kandungan selama beberapa bulan, yaitu yang umumnya 9 bulan melahirkan. Kemudian setelah lahir berada di alam dunia. Yang kita ini semua sekarang adalah berada di alam dunia. Setelah kita berumur panjang atau berumur pendek, akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuju ke alam yang keempat, yaitu alam barzah atau alam kubur. Nah, alam kubur ini berarti alam penantian, yaitu penantian kita menunggu alam akhir, menunggu kiamat. Setelah adanya kiamat, itu disebut alam akhir. Kesananya adalah alam akhirat. Nah, alam akhirat ini yang akan saya bahas. Mengenai masalah kehidupan alam akhirat dan juga mengimani tentang hal-hal yang gaib. Nah, ini akan menjadi tema yang akan saya bawakan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pertama, Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Yang artinya orang-orang yang beriman terhadap yang gaib dan yang melakukan sholat dan yang mengeluarkan atau menginfakkan sebagian rezekinya, dan orang-orang yang mengimani apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan, yaitu kitab-kitab sebelum kamu, yaitu kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Dan mereka meyakini adanya alam akhirat. Mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah yang akan mendapatkan keberuntungan. Nah, ini berarti di sini ada
beberapa bahasan tentang yaitu mengimani hal-hal yang gaib dan mengimani adanya kehidupan akhir, dan juga mengimani tentang diturunkannya kitab-kitab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Mengenai masalah yang gaib, terutama yang kita alami di dunia ini, ada hal yang gaib, yaitu takdir. Takdir ini sifatnya gaib. Takdir ini biasanya berpasangan kodo dan kodar. Kalau diperumpamakan, yaitu tayangan film, ya Bu ya. Tayangan film itu dengan VCD-nya. VCD-nya berarti kaset, itu berarti kodok, dan tayangan filmnya berarti itu kodar atau takdir. Nah, takdir ini kita wajib imani. Kenapa kita wajib mengimani takdir? Karena ini adalah hal yang wajib menurut yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dimasukkan dalam rukun iman yaitu keenam. Kita wajib sebagai umat Islam yaitu mengimani tentang takdir. Takdir yang baik dan takdir yang jelek itu adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhuma. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Tentang keimanan, yaitu kita wajib mengimani yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita mengimani kepada para malaikat-malaikatnya Allah, dan kita wajib mengimani atas kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada Rasul dan Nabi-Nya Allah, dan kita wajib mengimani utusan-utusan Allah atau Rasul-Rasul Allah, dan kita wajib mengimani hari akhir yaitu hari kiamat. Kemudian kita wajib mengimani yaitu tentang takdir. Takdir yang baik maupun takdir yang jelek itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai takdir ini terbagi dua bagian. Ada takdir mu'alaq, ada takdir mubram. Takdir mubram ialah takdir yang tidak bisa yaitu dipundur majukan, tidak bisa dirubah. Ini adalah ajal, kematian. Kematian seseorang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa dipundur majukan. Kalau waktu ajalnya harus hari Jumat jam sekian, itu udah mesti. Nah, itu tidak bisa besok saja atau bulan depan saja. Nah, ini kematianlah yang disebut takdir mubram, tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa dirubah dengan melalui ibadah, berdoa, dan segala macam hal amal solehah. Kita memohon kepada Allah, andai kata tahun ini usaha kita akan bangkrut, tapi kita banyak bersedekah, banyak berdoa, yaitu doa kita supaya usaha kita maju, supaya usaha kita berkembang, dan kita banyak didoakan oleh
orang tua dan oleh guru-gurunya, maka takdir itu akan berubah, akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui penawaran kita, yaitu tentang takdir melalui doa, ibadah, dan amal-amal soleh yang lainnya. Paham ya Bu ya? Bagaimana mengenai masalah takdir, kita mengimani tentang takdir ini. Seandainya kata kita ini sakit, kemudian kita bertekad, takdir ini, sakit ini sudah takdir Allah, gimana Allah sajalah, saya tidak mau berobat. Kalau Allah takdirkan saya akan sembuh, pasti sembuh. Nah, ini hal ini berarti kita tidak berusaha di dalam takdir ini supaya berubah. Yang tadinya jelek, yang tadinya merugi, yang tadinya berarti bangkrut, supaya menjadi baik, supaya menjadi beruntung, yaitu kita harus berusaha dengan doa, dengan ibadah, dengan amal-amal soleh. Kalau kita sakit, kita harus berusaha untuk berobat dan juga banyak berdoa agar sakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan istilahnya mentang-mentang takdir kita abaikan saja. Tidak boleh, kecuali takdir kematian itu tidak bisa istilahnya dipinta mundur majukan waktunya. Kalau takdir mu'alaq itu bisa kita pinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah merubahnya. Nah, berarti kalau kita sakit ini berobat kemudian memohon sembuh kepada Allah, ya nanti Allah akan menyembuhkan kita. Karena Allah berjanji, berdoalah kamu maka doamu akan kukabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kalau kita mengimani tentang takdir, berarti kita juga mengimani hal-hal yang gaib. Kenapa takdir ini gaib? Karena kita tidak tahu bulan besok, minggu besok kita akan terjadi bagaimana akan terjadi, yaitu ke diri kita sakit atau mendapatkan keberuntungan atau kematian atau umur panjang. Itu semuanya adalah gaib. Kita tidak tahu ya akan terjadi besok, karena itu adalah gaib. Ya berarti takdir ini adalah gaib. Umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, ada segolongan, yaitu yang tidak mengimani tentang takdir. Hadisnya yaitu dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin majusun, setiap umat itu ada majusinya. Wa majusu hadil ummah alladzina yaquluna la qadara, yaitu majusi umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang ingkar terhadap takdir, tidak mempercayai adanya takdir. Itu disebut orang majusi, orang Islam majusi ya. Di antara umat Nabi Muhammad yang akan digolongkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai prajurit, yaitu Dajjal, atau
sebagai golongan dajjal. Man mata minhum fala tashhadu janazatah. Jika di antara orang-orang yang tidak mengimani takdir mati, kita tidak boleh menyaksikan jenazahnya, tidak boleh hadir, yaitu di pemakamannya. Dan apabila mereka itu sakit, maka kita tidak usah menjenguknya, karena mereka itu adalah syai'atud dajjal, yaitu golongan kelompok dajjal atau partai dajjal. Wa hakun Allah ayulhiqahum bidajjal. Maka hak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengaitkan mereka dengan kelompok dajjal. Nah, ini hadis ini riwayat Abu Dawud. Hadis ini berarti sahih ya. Berarti kita sebagai umat Islam yang taat pada Allah dan Rasulnya wajib mengimani adanya takdir. Nah, takdir ini berarti termasuk rukun iman yang keenam. Kemudian wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, kita menjalankan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki. Artinya apa yang Allah berikan rezeki kepada kita semua, berarti rezeki itu bukan milik kita, bukan milik kita semua, ada hak orang lainnya. Makanya kalau kita mendapatkan rezeki itu harus ada sedekahnya, ya Bu ya, harus ada sedekahnya. Kita dapat hadiah rezeki besar, kita makan dan kita bagikan sebagian, ya. Jangan dimakan semua. Ada yang memberikan hadiah ke kita, andai kata 1 juta, kita sisihkan untuk orang sekeliling kita, kerabat-kerabat kita, fakir miskin kita, anak yatim kita yang ada di sekeliling kita. Itu berarti kita infakkan supaya yang kita makan itu kita selamat. Kalau yang kita makan racun bagaimana? Kita mati sendirian, ya. Kalau dibagikan berarti kan racunnya enggak dimakan kita semua, berarti yang kita makan sedikit. Artinya bahaya, yaitu yang kita makan berarti tidak ditanggung sendiri. Setiap rezeki yang Allah berikan itu ada hak fakir miskinnya, itu yang harus kita infakkan. Dan juga bukan itu saja, termasuk pembangunan agama, pembangunan majelis taklim, pembangunan masjid, mushola dan lain sebagainya, yaitu kewajiban kita. Berarti kita wajib menginfakkan sebagian rezeki untuk sarana prasarana keagamaan. Kalau bukan kita yang bangun, siapa yang akan bangun? Tidak mungkin orang lain akan membangun di luar Islam, kecuali orang-orang Islam itu sendiri. Nah, makanya yang kaya-kaya ini Allah Subhanahu wa taala titipkan, yaitu fakir miskinnya di sekelilingnya, agar fakir miskinnya itu selalu disantuni. Kemudian orang-orang yang mengimani Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang diturunkan yaitu sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab yang lainnya banyak sekali, yaitu suhuf Adam, suhuf Sis, suhuf Idris, suhuf Ibrahim, dan lain-lain. Itu semuanya wajib kita imani. Kemudian yang kita uraikan di sini adalah tentang kehidupan akhir atau kehidupan akhirat. Tentang kehidupan akhirat kita meyakini ada kehidupan akhirat. Yang tadi sudah diuraikan bahwa
Kehidupan akhirat itu adalah alam yang kelima, alam yang terakhir. Kita yakini bahwa kehidupan akhirat itu akan terjadi pada kita semua. Di dalam kehidupan akhirat ini, yaitu Allah sudah sediakan, yaitu surga dan neraka. Nah, ini bagi orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman, akan Allah masukkan ke dalam surganya. Dan orang-orang yang durhaka, orang kafir dan orang musyrik akan dimasukkan yaitu ke dalam neraka. Yang soleh itu orang yang melakukan kebaikan dan beriman akan dimasukkan surga, dan yang munafik dan yang kafir itu akan dimasukkan ke neraka. Itu semua ada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang-orang yang meyakini adanya alam akhir, adanya alam akhirat, yaitu mereka akan selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu akan selalu beruntung. Karena apa? Karena kalau orang sudah meyakini alam akhir, pasti dia akan berbuat kebaikan. Pasti dia akan berbuat amal soleh untuk nanti di kehidupan yaitu terakhir. Karena orang-orang yang mengimani itulah yang akan sungguh-sungguh beramal soleh. Tapi orang-orang yang tidak meyakini adanya alam akhir, dia akan abaikan semuanya kebaikan atau amal soleh itu, dia tidak akan melakukannya. Nah, ini adanya kita mengaji di setiap majelis talim agar kita mengetahui bagaimana amal soleh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu ta'ala. Yaitu kita harus beramalnya secara ikhlas. Jangan sekali-kali kita riya, ingin dipuji orang, ya. Kalau kita ingin dipuji orang atau ada niatan-niatan lainnya bukan niatan karena Allah, itu amal ibadahnya akan gugur, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya orang-orang yang tidak mengimani, ya, orang-orang yang tidak mengimani alam akhir, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 44 sampai 45. Dari potongan surat Al-A'raf ayat 44, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'azana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'ala zalimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yaitu malaikat akan menyeru kepada penduduk neraka. Kata malaikat, al-la'natullahi 'ala zalimin. Sesungguhnya laknat Allah, kutukan Allah itu untuk orang-orang yang berbuat zalim, berbuat aniaya kepada dirinya sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau kepada orang-orang mukmin. Siapakah orang-orang yang melakukan zalim itu? Yaitu alladzina yasudduna an sabilillah. Orang-orang yang menghalangi, yaitu berbuat kebaikan di jalan Allah. Seperti kita ingin melakukan pengajian, ada pengajian di setiap musola, kita berangkat. Nah, di tengah jalan ada yang menghadang, udah nggak usah ke pengajian lagi, buat apa capek-capek di pengajian, pamannya begitu ya. Nah, itu berarti menghalang-halangi. Wayab gunahai wajah,
yang menghalangi itu adalah menginginkan supaya jalan yang lurus itu menjadi bengkok, supaya tidak melakukan kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itulah yang disebutkan wahum bil akhirati kafirun, terhadap akhirat dia kafir, tidak mengimani adanya alam akhirat. Dan orang-orang yang tidak mengimani alam akhirat itu akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akan mendapatkan siksaan di dalam api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Di dalam mengimani yaitu akhirat dan juga mengimani hal-hal yang gaib, seperti terutama kita iman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu adalah maha gaib yang menciptakan yang gaib-gaib. Malaikat itu gaib, diciptakan oleh Allah yang maha gaib. Surga, neraka semuanya adalah gaib. Terus kita akan dibangkitkan setelah kita dimatikan, nanti akan dikiamatkan alam ini menjadi alam terakhir. Nah, ini alam terakhir ini disebut hari kiamat. Setelah hari kiamat, semua orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk digiring ke alam akhirat, yaitu alam terakhir, tapi melalui proses ya. Prosesnya apa? Prosesnya adalah akan dihisab. Di situ akan ada hisaban, akan ada timbangan amal. Hisaban artinya perhitungan amal. Semuanya akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sholat kita? Sholat kita ini benar atau tidak sholatnya? Bagaimana umur kita, dipakai ibadah atau tidak? Bagaimana harta kita, dari mana kita mendapatkannya, kemana kita dibelanjakannya? Bagaimana ilmu kita mendapatkan ilmu, mencari ilmu atau tidak? Setelah mendapatkan ilmu, dipakai, diamalkan atau tidak? Nah, ini semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hisaban. Nah, ini bagi umat-umat Nabi Muhammad yang rajin melakukan sholat dengan berjamaah setiap waktu yang berjumlah sehari semalam itu 5 waktu, itu akan mendapatkan keajaiban di mana mereka dihisab, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diringankan beban hisabannya, dan di mana mereka itu akan menuju ke surga atau menuju ke alam akhir, surga atau neraka. Itu ada jembatan yang namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Kalau selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim, berarti akan masuk ke surga. Nah, bagi orang-orang yang rajin ibadahnya berjamaah, seperti kalbarkil khotib, yaitu bagaikan kilat ya, berarti langsung sampai ke tempat tujuan, jerelat langsung ke surga. Yaitu karomahnya orang-orang yang suka rajin melakukan ibadah sholat dengan berjamaah. Makanya ibu-ibu harus selalu berjamaah supaya nanti apabila dikasih kitab, yaitu dikasih kitabnya berarti secara berhadapan atau di sebelah kanan kita secara terhormat, berarti kita tergolong ahli surga. Nah, ini berarti hal-hal, termasuk hal-hal yang gaib.
hal ini juga telah diambil oleh Syekh Jainuddin Al-Malibar, yaitu di dalam kitabnya yang disebut Kitab Syu'bul Iman. Syu'bul Iman ini adalah artinya berarti cabang-cabang dari keimanan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batan minal iman. Al haya'u syu'batun minal iman. Keimanan itu adalah terdiri dari 77 cabang, dan sifat kemaluan itu adalah salah satu bagian daripada iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini kita akan bacakan yaitu baitnya dengan lagu yang sederhana atau dinamakan nazom ya. Amin bi rabbika wal malaika wal kutub wal anbiya wa bi yaumi yabnal alamu wal ba'si wal qadril jalili wa jam'ina bima syarin bihil khalaiku tasyamu, yang artinya amin birobbika, kamu harus beriman kepada Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wal malaika, dan kepada para malaikat, wal kutub, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wal anbiya, dan beriman kepada para nabi atau para rasulnya Allah, wa biyaumi yabnal alamu, dan harus beriman kepada hari rusaknya alam atau hari kiamat. Kemudian wal ba'si, dan wajib mengimani hari pembangkitan, dihidupkannya manusia setelah kematian. Wal qadril jalili, dan kita wajib mengimani takdir yang agung, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Wa jam'ina, dan wajib kita mengimani akan kita dikumpulkannya yaitu fi mahsyarin, di alam mahsyar. Di alam mahsyar ya, kita akan berkumpul di alam mahsyar itu dengan tujuan akan diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadi sudah saya sampaikan, berarti untuk dihisab amalnya, ditimbang amalnya. Bila ikut tasamu, semua makhluk yang ada di mahsyar itu terdiri dari manusia, jin, dan setan, dan juga para malaikat. Khususnya para manusia itu berarti akan kebingungan ya, kebingungan menghadapi hari kiamat sampai pucat wajahnya. Jadi walaupun dia dalam keadaan telanjang, tapi tidak mempedulikan dirinya, apalagi orang lain, saking yaitu bingung-bingungnya menghadapi yaitu sidang akhirat. Kemudian matahari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala panasnya dilipat gandakan, terus di bawahnya itu arah mahsyar itu bagaikan perak, panas. Di bawah itu panas karena dari sinar matahari, di atas juga panas. Kita semua tersiksa, itu akan mendapatkan minuman dari telaga Kausar Nabi Muhammad, yaitu umat-umatnya yang suka rajin membacakan salawat Nabi, yang suka membacakan yaitu salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita suka membacakan di setiap pengajian ini, nanti habis ini kita membacakan salawat yaitu 7 salawat, kemudian kita doa, kemudian kita tanya jawab.
Ini berarti kebiasaan kita di pengajian ini ya. Mudah-mudahan bacaan salawat ini akan menjadikan syafaat untuk kita semua dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan dimanapun berada, khususnya di YouTuber atau di jamaah yang ada di sini. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Wal afi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.